Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Filsafat Pancasila. Pembahasan dari filsafat Pancasila itu ada 6. Yang pertama yaitu pengertian dan cara berpikir filsafat. Yang kedua, pengertian Pancasila sebagai filsafat. Yang ketiga, fungsi utama dan tujuan filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara. Yang keempat, bukti Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Yang kelima, ciri-ciri Pancasila. Yang keenam, rasional atau alasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Judul yang pertama yaitu pengertian dan cara berpikir filsafat. Pengertian filsafat Pancasila secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat berasal dari kata falsafah, yang berarti anggapan atau gagasan dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat. Pandangan hidup secara sederhana, filsafat memiliki makna sebagai suatu pandangan hidup atau cara berkehidupan. Maka semasa hidupnya manusia pasti berfilsafat. Adapun pengertian filsafat Pancasila menurut Ruslan dan Nathanogoro. Menurut Ruslan, Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi atau cita-cita bersama. Dikarenakan nilai Pancasila lahir dan tumbuh bersama di dalam seluruh bangsa Indonesia. Sedangkan menurut Nathanogoro, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila. Adapun cara berpikir filsafat itu ada 11. Yang pertama yaitu kritis, artinya selalu mempertanyakan sesuatu. Yang kedua radikal, artinya membahas sampai inti terdalam suatu objek. Yang ketiga konseptual, artinya menyusun suatu konsep tidak hanya melalui persepsi manusia saja, tapi juga melalui budi. Yang keempat koheren, artinya runtut. Yang kelima rasional, artinya diterima akal. Yang keenam komprehensif, artinya kesimpulan diambil dari berbagai sudut pandang. Yang ketujuh universal, artinya menyeluruh. Yang kedelapan spekulatif, artinya menduga-duga untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang dihadapi. Yang kesembilan bebas. Yang kesepuluh implikatif, artinya tidak pernah tuntas dan terus menimbulkan pertanyaan baru. Yang ke-11 reflektif, artinya dengan melihat keadaan masyarakat. Sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem ialah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Suatu ajaran filsafat yang bulat mengajarkan tentang berbagai segi kehidupan yang mendasar. Suatu sistem filsafat sedikitnya mengajarkan tentang sumber dan hakikat realitas. Filsafat hidup dan tata nilai atau etika termasuk teori terjadinya pengetahuan dan logika. Sebaliknya,
Filsafat yang mengajarkan hanya sebagian kehidupan tak dapat disebut sebagai sistem filsafat, melainkan hanya ajaran filosofis dari seorang ahli filsafat. Aliran-aliran filsafat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, aliran materialisme. Aliran ini mengajarkan bahwa hakikat realitas kesemestaan termasuk makhluk hidup dan manusia ialah materi. Yang kedua, aliran idealisme atau spiritualisme. Aliran ini mengajarkan bahwa ide dan spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Subjek manusia sadar atas realitas dirinya dan kesemestaan, karena ada akal budi dan kesadaran rohani. Realisme. Aliran ini mengajarkan bahwa aliran materialisme dan idealisme adalah bertentangan, tidak sesuai dengan kenyataan. Karena realitas kesemestaan, terutama kehidupan, bukanlah benda materi semata-mata. Memasuki judul yang kedua, yaitu pengertian Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat berarti Pancasila sebagai produk filsafat yang digunakan sebagai pandangan hidup dalam kegiatan praktis. Ini berarti Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dalam pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan di kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian secara mendasar dan menyeluruh. Filsafat Pancasila juga mengungkap konsep-konsep yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga manusia pada umumnya. Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia ditetapkan menjadi ideologi pada tanggal 18 Agustus 1945. Aspek-aspek yang menjadikan Pancasila sebagai filsafat itu ada 3. Yang pertama, aspek ontologi. Menurut Runes adalah teori tentang adanya keberadaan atau eksistensi. Konteks ontologi Pancasila ada dalam realitas atau kenyataan, sebab adanya Tuhan, manusia, rakyat, dan keadilan yang menjadi landasan sila-sila Pancasila itu ada dalam realitas atau kenyataan. Aspek yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Yang termasuk cabang epistemologi adalah matematika, logika, sistematik, dan teori ilmu. Hubungan aliran epistemologi dengan pembukaan Undang-Undang 1945 terdapat pada tujuan negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Dan Undang-Undang Dasar sendiri berlandaskan pada Pancasila. Aspek yang ketiga yaitu aksiologi. Dalam konteks aksiologi, Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung nilai manfaat, yaitu untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku dan bangsa ini. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Adapun syarat-syarat yang menjadikan Pancasila sebagai filsafat ada 4. Yang pertama, sebagai kesatuan yang utuh. Yang kedua, bersifat konsisten dan koheren. Yang ketiga, adanya hubungan di setiap silanya. Yang keempat, satu tujuan. Konsekuensi dari sistem Pancasila menyebabkan Pancasila memiliki susunan hierarkis dan bentuk piramidal. Hierarkis artinya bertingkat, sedangkan piramidal dipergunakan
untuk menggambarkan hubungan yang bertingkat dari sila-sila Pancasila dalam urutan luas atau cakupan kuantitas, dan juga dalam hal isi sifatnya atau kualitas. Jika dilihat dari segi esensinya, urutan-urutan 5 sila ini menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas cakupan dan isi sifatnya. Artinya, sila yang di belakang sila lainnya lebih sempit atau kecil cakupannya, atau merupakan pengkhususan atau bentuk penjelmaan dari sila-sila yang mendahulunya. Tujuan dan fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia itu ada 3. Yang pertama, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai dasar Republik Indonesia. Yang ketiga, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Tujuan utama filsafat Pancasila itu ada 5. Yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang adil, baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia. Yang keempat, untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Yang kelima, menjadi bangsa nasionalis dan menciptakan tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Judul yang keempat yaitu Bukti Pancasila sebagai Dasar Falsafah Indonesia. 1. Naskah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. 2. Naskah politik sejarah tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang 1945. 3. Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Proklamasi 1945 alinea keempat. 4. Mukodimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1945. 5. Mukodimah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 17 Agustus 1945. 6. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4 setelah Dekret Presiden 15 Juni 1945. Judul yang kelima yaitu Ciri-ciri Filsafat Pancasila. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh digambarkan sebagai berikut. 1. Tuhan sebagai kausa prima. 2. Manusia adalah makhluk yang individu dan sosial. 3. 1. Yaitu Pancasila memiliki kesatuan sendiri. 4. Rakyat adalah unsur mutlak negara yang harus bekerja sama dan gotong royong. 5. Adil untuk diri sendiri dan orang lain, serta tidak mengambil hak orang lain. Judul yang keenam yaitu Alasan Pancasila sebagai Sistem Filsafat. 1. Secara material, substansial, dan instri nilai, Pancasila adalah filosofis. Misal, hakikat kemanusiaan yang adil dan beradab. Apalagi ketuhanan yang Maha Esa adalah metafisik atau filosofis. 2. Secara praktis, fungsional. Dalam tata budaya masyarakat Indonesia,
pra-kemerdekaan, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktekkan. 3. Secara formal konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara atau filsafat negara Republik Indonesia. 4. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan negara Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun, karena wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain seperti Cina, India, Arab, dan Eropa mewarisi dalam budaya Indonesia. Yang kelima, secara potensial, filsafat Pancasila akan berkembang bersamaan dengan dinamika budaya. Filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional dan kepustakaan secara kuantitas dan kualitas. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari hasanah dan filsafat yang ada dalam kepustakaan dan peradaban modern.